2025 merupakan hari patah hati nasional seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ya, resmi Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir memecat sekaligus memberhentikan pelatih kepala, yaitu berasal dari Korea, yaitu Shin Tae-yong, di mana Indonesia ini sudah masuk di fase sudah lagi tinggi-tingginya ya guys. Pecinta sepak bola lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba dipotong begitu saja tingginya. Maksudnya gini, sedang tinggi-tingginya kualitas untuk menyeleksi, menyiapkan tenaga, ternyata kita digugurkan oleh statement di mana hari ini tanggal berapa sih ini? Gue lupa ya. Tanggal berapa sih ini? Oh, tanggal 6 Januari 2025 PSSI akhirnya meresmikan memecat Shin Tae-yong. Bahkan kalau tidak salah, Shin Tae-yong pun juga sempat bilang, "Ya kalau memang ini keputusan dari Pak Ketua Umum, kami siap dan kami mendoakan semoga PSSI dan Indonesia lolos ke Piala Dunia." Wow. Terus, "Bang, lah kenapa Bang, kan dipecat kan diganti pelatih baru Bang? Lu kok kayaknya kau yang nggak seneng banget lu Bang? Lu pendukungnya STY?" Enggak. Gue itu bukan pendukung STY guys. Gue itu bukan pendukung siapa-siapa. Nah tapi kenapa Bang kalau lu bukan pendukung, lu bilang gini-gini? Gini bro, gini. Gue itu bukan masalah pendukung STY atau pembenci STY, enggak. Cuma gini loh, Indonesia ini kan lu tahu karakternya gitu loh bro. Maksud gue gini loh, Indonesia itu kan lu tahu sendiri. Misalkan nih, dari rank 100 naik ke 80, pecat. Nanti ganti pelatih, ternyata turun ke 110, pecat. Ganti pelatih lagi, naik ke 90, pecat. Ganti lagi naik ke berapa? Berarti berapa? Ke 125 turun misalkan, pecat. Jadi gitu loh guys. Maksud gue tuh gini. Ini bukan soal tentang karir atau tentang apa. Gue juga gak bilang ini bukan soal tentang STY atau Fahri Hussein atau Towel, enggak. Cuma maksud gue itu gini loh guys. Timnas Indonesia itu karena sudah sering sudah sering trust issue gitu loh guys. Ganti pelatih. Jadi bahasanya tadi loh, naik ke 100 ganti pelatih, turun ke 125 ganti pelatih, naik lagi ke 90 ganti pelatih, turun lagi ke 130 ganti pelatih, turun lagi ke 150 ganti pelatih, naik lagi ke 100 ganti pelatih, naik lagi ke 80 ganti pelatih, naik lagi ke 70 ganti pelatih. Berarti karena sering trust isu gonta-ganti pelatih itu loh guys. Jadi kita nih sebagai penikmat atau sebagai benar-benar yang suka dengan sepak bola Indonesia itu akhirnya plan kayak ini gimana sih, mau ke arah kemana sih, mau ke arah kemana, mau ke sana kah ke ini, karena ya itu tadi loh guys, sering gonta-ganti pelatih. Jadi kita ini bahasanya itu terlalu ke trigger gitu loh. Ya kan, kayak misalkan kayak gini, ini ganti lagi, ini ganti. Nah itu loh guys. Jadi bukan gue kayak banyak orang yang bilang gue, lu mah penjilatnya STY, lu mah pendukungnya STY. Enggak, gue tuh enggak dukung STY. Cuma bahasanya gini loh, ada enggak yang menjamin kalau nanti Indonesia kalah, bahkan kalahnya merosot jauh, nggak ganti pelatih lagi, atau mungkin kalau lagi naik daunnya lagi misalkan bisa sampai 40 besar, nggak ganti pelatih lagi. Itu loh guys, di situ. Karena kita itu karena sudah terbiasa kemakan trust issue gitu loh. Dikit dikit ganti. Jadi akhirnya kita tuh sebagai penikmat Indonesia tuh bingung. Ini harus kemana? Apakah saya harus mendukung Australia? Apakah saya harus tetap melihat nonton sepak bola atau enggak gitu loh. Karena kan sering gonta-ganti ini kan akhirnya kita sebagai penikmat itu kan bingung gitu loh. Ya tapi bagaimanapun juga karena ini sudah menjadi konsekuensi ketua umum, ya kita harus menerima ya guys, meskipun cukup berat. Ya tapi bagaimanapun juga
Anjing gue sampai bingung guys. Gue ngomong apa sampai bingung. Karena ya beneran guys, gue tuh nggak tahu guys harus bilang apa. Karena ya you know lah ya. Kita ini karena sudah terbiasa ganti-ganti pelatih, jadi kita itu bingung. Dan di lain sisi ketika ada pelatih yang sorry ya, dari ranking 100 berapa sih? 180 ya kalau nggak salah. Dari 180 ke 125, bahkan bahasa kasarnya yang maaf ini tidak bermaksud menghina, dari Rizky Ridho yang nggak bisa passing sekarang bisa passing, dari Marcelino yang nggak bisa nyetak gol sekarang bisa nyetak gol, mungkin bisa dibilang dari siapa lagi ya, dari bahasanya ya, ini bahasanya ya, mungkin belajar juga dari Asnawi, kita bisa belajar dari Asnawi yang tadinya pemain-pemain timnas itu enggan abrot ya aku nggak tahu, saya pokoknya main di luar negeri itu loh guys, apa sini abrot ya, yang tadinya nggak mau abrot sekarang akhirnya pada berlomba-lomba untuk abrot supaya istilahnya supaya bahasanya itu supaya biar bisa dipanggil timnas. Ya kan, dari situ loh guys, maksudnya gitu loh. Jadi gue tuh bukan kecewa karena STY dipecat, wah lu nggak bisa gini-gini, enggak, cuma bahasanya ya itu tadi loh guys, karena dari STY ini banyak belajar gitu loh guys, yang tadinya maaf ya, ini bukan saya menghina pemain, enggak, dari Skirido mungkin yang nggak bisa passing, jadi dari Marcelino yang nggak bisa nyetak gol sekarang bisa nyetak gol, mungkin dari dari Asnawi misalkan yang tadinya nggak mau abroad pengen main di Liga 1, akhirnya mereka berbondong-bondong untuk abroad supaya dipanggil, tapi justru malah cerminannya dipecat, ya itu guys. Tapi jujur ya guys, gue tuh nggak sama sekali pendukungnya STY, nggak, cuma ya gue belajar dari filosofinya itu loh ya. Tapi bagaimanapun juga semoga Ketua Umum PSSI ini segera mendapatkan pelatih yang bagus, mungkin bisa lebih tinggi daripada STY, dan semoga pecinta timnas serta pemain tidak terprank lah, bahasanya tidak keprank pemain gitulah ya, tidak keprank sama PSSI dan pelatihnya gitu ya. Tapi bagaimanapun juga untuk STY juga ya coach, thank you very much. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya cuma ngucapin terima kasih sebesar-besarnya. 5 tahun sudah, ya mungkin sudah, ya nggak 5 tahun banget lah ya, mungkin 4 tahun atau 3 tahun sudah melatih Indonesia, sudah mengajarkan banyak sekali tentang Indonesia, bagaimana caranya yang tadinya pemain itu nggak mau liga abroad sekarang abroad, yang tadinya nggak bisa passing sekarang passing, yang tadinya nggak bisa ngeback sekarang bisa ngeback. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk Pak Erick Thohir, saya berharap semoga pilihan Pak Erick Thohir ke depan tidak mengecewakan ataupun tidak merugikan timnas Indonesia. Ya, udah gitu aja lah guys ya. Sampai 9 menit saya bikin konten. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow dan ikuti channel saya. See you next time.